Di sebuah sudut kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, berdirilah sebuah kios kecil yang menjual suku cadang mobil bekas. Kios itu tak terlalu mencolok, namun selalu dipenuhi suara deru kendaraan dan percakapan para mekanik serta warga sekitar. Di balik kios itu, berdiri sosok pria bertubuh tegap dengan wajah kasar tapi teduh. Namanya Darman, penjaga kios yang selama ini hanya dikenal sebagai orang biasa, sosok yang ramah tapi selalu memancarkan aura kewaspadaan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, Darman membuka kiosnya tepat waktu. Ia mengenakan baju lusuh dan topi pet, namun tatapannya tajam, selalu mengawasi sekitar seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Warga sekitar merasa nyaman dengan kehadirannya, anak-anak kecil suka bermain di dekat kiosnya, dan para pedagang kecil merasa aman karena Darman kerap membantu jika ada masalah kecil di sekitar pasar. Namun, di balik kedamaian itu, ada bayang-bayang gelap yang mulai merayap perlahan. Sejumlah preman baru yang arogan mulai muncul dan berani mengganggu warga. Mereka memalak para pedagang dan pemuda setempat, bahkan tak segan melakukan kekerasan kecil untuk menunjukkan taring mereka. Suasana mulai berubah menjadi tegang, ketakutan merayap di mata para warga yang dulu hidup tenteram. Hari itu, saat Darman sedang mengecek stok suku cadang, sekelompok preman itu mendekat. Mereka tertawa dan bersenda gurau, tapi tatapan mereka menyimpan ancaman. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dan berotot, melangkah ke depan dan mulai mengganggu kios Darman. "Kios ini enak juga buat tempat pajak baru, bro," katanya dengan suara kasar. Para preman lain tertawa, menantang dan menyombongkan diri. Darman tetap tenang, tidak langsung melawan. Namun matanya berubah menjadi dingin seperti besi yang siap menembus kegelapan malam. Ia tahu, ini bukan sekadar iseng. Preman-preman ini mulai mengganggu kehidupan warga dan melanggar aturan tak tertulis di wilayah tersebut. Darman tahu, jika dibiarkan, kekacauan akan semakin besar dan tak terkendali. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam dan saling berpandangan. Rasa takut menyelimuti mereka. Siapa yang bisa melawan mereka? Mereka bertambah berani setiap hari, bisik seorang pedagang kecil kepada tetangganya. Suasana berubah menjadi mencekam, dan kios Darman yang biasa jadi tempat aman kini menjadi titik panas konflik. Di balik penampilan tenangnya, Darman merasakan darahnya bergejolak. Ia menyimpan sebuah rahasia besar yang tak seorang pun tahu, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Namun untuk saat ini, ia memilih diam, memperhatikan, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ia tak ingin gegabah, karena ini bukan sekadar soal kios mobil, tapi harga diri dan keamanan seluruh warga di sini. Ketika kelompok preman itu berlalu dengan tawa mengejek, Darman kembali menatap jalanan. Matanya yang dingin dan penuh perhitungan memperlihatkan bahwa badai akan segera datang. Dan di balik sosok penjaga kios biasa ini, tersembunyi kekuatan seorang pemimpin jalanan yang akan mengguncang dunia preman itu suatu hari nanti. Sejak hari itu, suasana di sekitar kios Darman mulai berubah drastis. Preman-preman baru yang tiba-tiba muncul semakin arogan dan berani. Mereka berkeliaran seperti raja kecil di jalanan, memaksa warga dan pedagang kecil menyerahkan uang pajak tanpa ampun. Tiap hari, mereka berteriak, merusak, dan menebar ketakutan. Setiap sudut pasar kecil itu menjadi ladang kekacauan yang sulit diatasi. Darman mengamati dari jauh dengan mata penuh ketidakpuasan. Ia tahu siapa mereka, kelompok preman baru yang haus akan kekuasaan, tidak mengenal batas dan aturan. Warga yang dulu hidup damai mulai kehilangan harapan, dan anak-anak yang dulu riang bermain kini hanya berani melintas dengan cepat, takut bertemu geng itu. Ini sudah keterlaluan, pikir Darman dalam hati. Di sebuah sudut gelap, para preman itu berkumpul, merencanakan aksi mereka berikutnya. Pemimpin kelompok itu, seorang pria muda dengan tato besar di lengannya, bersikap sombong dan penuh percaya diri. "Kita akan ambil alih semua wilayah ini. Siapa yang berani lawan kita, akan kita hajar habis," serunya dengan suara menggelegar, diiringi tawa kasar para pengikutnya. Keesokan harinya, Darman melihat dengan mata kepala sendiri betapa para preman itu mulai melancarkan teror baru. Mereka menghancurkan lapak-lapak pedagang, mengusir siapa saja yang berani menolak bayar pajak. Suara jeritan dan tangisan mengisi udara pagi yang seharusnya tenang. Bahkan ada warga yang terluka karena berani menentang mereka. Meski marah, Darman masih belum memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tetap menjaga kiosnya,
namun semakin sering ia keliling menyusuri wilayah itu, memastikan kondisi warga. Ia mendengar keluhan, melihat wajah lelah dan takut yang tersirat di setiap sudut. Semakin dalam ia menyelami keadaan, hatinya semakin panas, tergerak untuk bertindak. Warga yang dulu diam dan pasrah mulai berbisik-bisik, berharap ada sosok yang bisa mengembalikan kedamaian. Namun, siapa yang berani menghadapi geng preman yang sudah kebal hukum dan berani berbuat sesuka hati? Mereka rindu pada Darman, penjaga kios yang selama ini terlihat tenang tapi kuat, meski tak pernah benar-benar mereka pahami. Malam itu, Darman duduk termenung di depan kiosnya, menyentuh medali kecil yang tergantung di lehernya, warisan masa lalu yang penuh cerita. Ia teringat masa-masa ketika ia dan geng Kampak masih berjaya, mengatur jalanan dengan aturan keras tapi adil. Sekarang, ia harus membangkitkan kembali semua itu demi menyelamatkan kampung halamannya. Di bawah sinar rembulan yang redup, tekad Darman mulai membara. Ia tahu, waktunya sudah tiba untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Preman-preman arogan itu harus sadar, bahwa kota ini bukanlah wilayah kosong tanpa penguasa. Darman siap kembali menjadi raja jalanan yang disegani, dan membawa keadilan bagi warga yang selama ini terlunta-lunta. Sejak kedatangan para preman baru yang makin arogan, Darman memilih untuk tetap diam. Ia tidak langsung menyerang atau menunjukkan kekuatannya, meski setiap malam pikirannya bergolak. Di balik ketenangannya yang tampak, Darman dengan seksama mengamati gerak-gerik lawan-lawannya, mencari celah dan kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Ia tahu, perang jalanan bukanlah soal kekuatan fisik semata, tapi strategi dan timing yang tepat. Setiap hari, ia berkeliling di sekitar kios dan pasar, menyapa warga, mendengarkan keluh kesah mereka dengan seksama. Dari situ, ia mulai merangkai gambaran lengkap tentang situasi wilayahnya. Para preman semakin menjadi-jadi, tapi mereka juga memiliki titik lemah yang tak disadari. Beberapa dari mereka masih muda dan sembrono, mudah terpancing emosi dan melakukan kesalahan fatal. Di sebuah warung kopi dekat kios, Darman duduk bersama beberapa tetangga yang sudah ia anggap seperti keluarga. Mereka berbincang pelan, membicarakan bagaimana keadaan yang semakin memburuk. Namun, tidak ada satupun yang berani mengambil langkah berani melawan para preman. Mereka semua tahu betapa berbahayanya kelompok itu. Tapi kehadiran Darman membawa secercah harapan yang tak mereka ungkapkan. Malam itu, ketika jalanan mulai sepi, Darman berdiri di depan kiosnya memandang lurus ke arah kelompok preman yang sedang nongkrong di ujung jalan. Ia melihat mereka tertawa dan merokok, tampak sombong dan lengah. Mereka terlalu percaya diri, gumamnya dalam hati. Ia tahu itu kesempatan emas untuk mengajarkan mereka pelajaran. Namun Darman tetap sabar, ia tidak ingin gegabah membuat gerakan terbuka yang bisa berbalik melukai warga tak berdosa. Ada harga yang harus dibayar jika sebuah peperangan jalanan dimulai. Harga itu terlalu mahal bagi orang-orang yang ia lindungi. Maka, ia memilih bersabar dan menyusun rencana matang. Di sela-sela kesibukannya menjaga kios, Darman juga mulai menghubungi anggota-anggota geng Kampak yang masih tersebar di kota. Ia mengirim pesan-pesan rahasia, mengingatkan mereka bahwa saatnya untuk kembali bersatu. Darman tahu, untuk menghadapi preman arogan itu, ia harus membawa kembali kekuatan lama yang pernah membuat gengnya disegani sekaligus ditakuti. Rasa rindu pada masa lalu yang penuh adrenalin dan pertempuran membuat dada Darman sesak. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri, bahwa suatu saat ia akan mengembalikan kedamaian dan keadilan di wilayahnya. Dan hari itu, sudah semakin dekat. Ketika malam semakin larut, Darman menutup kiosnya dan menatap langit gelap penuh bintang. Dalam keheningan itu, tekadnya menjadi semakin kuat. Ia bukan lagi penjaga kios biasa. Ia adalah raja jalanan yang akan bangkit, membawa perubahan besar bagi kota dan warga yang ia cintai. Hari-hari berlalu, dan ketakutan mulai merayap ke dalam hati setiap warga di sekitar kios Darman. Preman-preman baru yang kian berani itu tak hanya memalak, tapi juga mulai melakukan kekerasan tanpa alasan. Lapak-lapak pedagang hancur berantakan, anak-anak yang dulu bermain ceria kini menangis ketakutan di rumah mereka. Suara teriakan dan tangisan bergema di malam hari, membelah keheningan yang dulu nyaman. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu dengan mata sembab memeluk anaknya yang ketakutan. "Mama, aku takut kalau keluar rumah," lirih si anak. Sang ibu hanya bisa mengusap kepala dan berdoa agar keadaan segera membaik. Warga yang dulu saling menolong kini mulai menjauh satu sama lain,
takut terjebak dalam konflik yang tak berkesudahan. Darman mendengar semua keluhan itu, merasakan penderitaan yang dialami tetangganya. Namun, ia tetap bersikap tenang di hadapan mereka, tak ingin menimbulkan harapan palsu. Ia tahu, untuk mengakhiri teror ini, ia harus bertindak dengan tepat dan kuat. Sekali lagi, ia mengingat masa lalu dan kekuatan geng kampak yang pernah ia pimpin. Suatu sore, saat Darman sedang menata barang-barang di kios, terdengar suara gaduh di ujung jalan. Sekelompok preman yang dipimpin pemimpin muda itu mulai menyerang warung makan milik Pak Hasan, warga yang sudah tua dan lemah. Mereka merobek-robek meja dan kursi, serta mengancam Pak Hasan agar segera membayar pajak mereka. Darman tidak bisa tinggal diam. Ia melangkah keluar dari kios dengan langkah mantap, menyusuri jalan yang mulai sepi. Warga yang melihatnya mulai mengumpulkan keberanian, berharap ada sesuatu yang bisa menghentikan teror itu. Tatapan Darman yang dingin dan penuh tekad membuat udara sekitar seakan menjadi tegang. Namun, Darman belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia hanya berdiri di depan para preman itu, menatap lurus ke mata mereka tanpa rasa takut. Suasana menjadi sunyi, tawa preman yang sombong mulai meredup dan berubah menjadi kegelisahan. "Kau siapa sebenarnya?" tanya salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Darman hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya penjaga kios mobil, tapi jangan salah, aku juga yang menjaga kedamaian di sini." Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan pertanyaan dan ketakutan yang belum terjawab di hati para preman dan warga. Ketika Darman berjalan kembali ke kiosnya, warga mulai berbisik, merasakan bahwa sosok yang selama ini mereka anggap biasa ternyata menyimpan kekuatan dan rahasia besar. Dan di balik itu, mereka mulai berharap bahwa hari-hari penuh teror akan segera berakhir, dan kedamaian bisa kembali datang ke lingkungan mereka. Suasana pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Berita tentang keberanian Darman menghadapi preman-preman arogan menyebar dengan cepat di antara warga. Namun, bagi para preman itu, keberanian Darman justru dianggap sebagai tantangan yang harus segera dijawab. Mereka tidak mau kehilangan muka di hadapan geng-geng lain yang mulai mengamati pergerakan mereka. Ketika Darman sedang membersihkan kios, tiba-tiba sekelompok preman itu datang lagi, kali ini dengan sikap lebih agresif. Mereka mengeroyok seorang pemuda yang baru saja menolak membayar pajak mereka. Melihat kejadian itu, Darman merasa darahnya mendidih. Ia tahu, ini saatnya bertindak lebih tegas. Dengan langkah cepat, Darman maju ke tengah kerumunan. "Sudah cukup," suaranya menggema, mengagetkan semua yang ada di sana. Para preman menoleh, wajah mereka berubah dari sombong menjadi penuh amarah dan kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa penjaga kios yang selama ini dianggap lemah akan berani melawan secara terbuka. Salah satu preman besar melangkah maju, menyeringai sinis. "Kau pikir siapa, si penjaga kios ini? Kami bukan orang sembarangan," katanya sambil mengacungkan tinju. Namun Darman tidak mundur sedikit pun. Ia melangkah maju dengan tatapan dingin yang menusuk, membuat para preman terdiam sejenak. Pertarungan pun tak terhindarkan. Darman bergerak dengan cepat, pukulan-pukulan yang tepat sasaran membuat para preman terkejut dan kesulitan membalas. Tubuhnya yang kuat dan tekniknya yang terlatih menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa. Suara benturan dan teriakan memenuhi udara, menarik perhatian warga sekitar. Warga yang semula takut kini mulai berkumpul, menyaksikan dengan penuh harap. Melihat Darman berani melawan, semangat mereka sedikit demi sedikit bangkit kembali. Mereka mulai berani melawan ketakutan yang selama ini mengekang jiwa mereka. Darman bukan hanya penjaga kios biasa, ia menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Meski kalah jumlah, Darman tidak gentar. Ia mengandalkan ketepatan dan kecepatan, menghindar dari serangan yang brutal dan membalas dengan pukulan keras. Perlahan, para preman mulai mundur, kewalahan menghadapi kekuatan yang tak mereka duga. Ketegangan berubah menjadi kekalahan. Setelah pertempuran usai, Darman berdiri dengan napas tersengal, tatapan penuh kemenangan. Para preman yang terluka dan takut mundur dengan cepat, sementara warga bersorak kecil penuh lega. Pertarungan pertama ini menjadi titik balik, awal dari perubahan besar yang akan mengguncang dunia jalanan di sekitar kios mobil itu. Saat debu pertempuran mulai mereda, Darman berdiri sendiri di belakang kiosnya. Napasnya masih berat, namun di matanya terpancar sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan. Sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun selama ini, sebuah masa lalu yang penuh darah,
pengorbanan, dan kekuasaan jalanan yang kelam. Kilas balik itu menghantui benaknya. Dulu, Darman bukan sekadar penjaga kios biasa. Ia adalah pemimpin sekaligus pendiri geng Kampak, geng jalanan yang paling disegani dan ditakuti di seluruh kota. Dengan kepemimpinannya yang karismatik dan tak kenal takut, geng itu menguasai hampir seluruh wilayah perkotaan. Mereka menjaga ketertiban dengan cara mereka sendiri, melindungi warga dari ancaman lain dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Namun, kekuasaan itu datang dengan harga mahal. Darman harus kehilangan banyak teman, sahabat-sahabat seperjuangan yang jatuh satu persatu dalam pertarungan berdarah. Selain itu, tekanan dari aparat dan konflik internal mulai mengikis geng itu dari dalam. Darman akhirnya memutuskan untuk mundur, memilih hidup sederhana sebagai penjaga kios untuk menghindari pusaran kekerasan yang semakin membara. Tapi rahasia besar itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap detik yang ia lewati di kiosnya, bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti. Ia menjaga identitas aslinya dengan ketat, tak ingin warga atau bahkan preman-preman menghubungkan sosok tenang di kios itu dengan raja jalanan yang pernah berkuasa. Namun kini, ketika ancaman baru datang, Darman tahu waktunya untuk bangkit lagi. Kenangan masa lalu membawa campuran emosi, dendam, penyesalan, tapi juga tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia ingat janji yang pernah ia ucapkan pada diri sendiri saat meninggalkan dunia gelap itu, bahwa suatu hari nanti ia akan kembali untuk melindungi orang-orang yang tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Dalam diamnya, Darman menata ulang strategi dan mempersiapkan diri. Ia menghubungi beberapa anggota lama geng Kampak yang masih setia, membangkitkan kembali semangat lama yang hampir punah. Mereka mulai merencanakan langkah demi langkah, memastikan bahwa kali ini, perlawanan mereka akan lebih terorganisir dan kuat. Sementara itu, di luar, para preman arogan mulai merasakan getaran perubahan yang akan datang. Mereka tak lagi bisa sesuka hati di jalanan. Nama Darman, yang dulu dianggap hilang, kini mulai berbisik di antara mereka, sebuah ancaman nyata yang tak bisa lagi diabaikan. Di bawah bayang-bayang malam, Darman menatap ke kejauhan dengan mata penuh tekad. Masa lalu mungkin telah membentuknya, tapi kini masa depan dan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Sang Raja Jalanan akan kembali, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang. Dalam bayang-bayang malam yang pekat, Darman kembali menghidupkan koneksi lama. Ia menghubungi satu persatu anggota geng Kampak yang dulu pernah berdiri di sampingnya, mereka yang masih setia dan menunggu panggilan sang pemimpin. Pesan singkatnya tersebar cepat, mengobarkan kembali bara api yang hampir padam di hati para pejuang jalanan itu. Geng Kampak bukanlah geng biasa. Mereka adalah raja jalanan yang disegani, dikenal karena disiplin dan kekuatan yang luar biasa. Setiap anggota terlatih keras, menguasai berbagai ilmu bela diri jalanan, serta memiliki jaringan informasi yang luas. Mereka bukan sekadar preman, mereka pelindung wilayah, penegak aturan yang keras tapi adil di antara dunia gelap. Darman mengingat saat-saat kejayaan geng itu, saat mereka mengatur dan menjaga ketertiban wilayah dengan tangan besi, namun tetap melindungi warga dari ancaman luar. Warga mengenal geng Kampak sebagai benteng terakhir ketika aparat tak mampu menjangkau atau tak mau turun tangan. Dalam dunia yang penuh kekacauan, mereka adalah penjaga keadilan versi mereka sendiri. Namun, waktu dan tekanan terus mengikis kekuatan mereka. Banyak anggota yang terpencar, ada yang ditangkap aparat, ada pula yang memilih jalan masing-masing demi kehidupan baru. Kini, geng itu tinggal bayang-bayang masa lalu yang hampir hilang, menunggu kebangkitan dari pemimpin sejatinya. Di tengah kerumunan anggota yang kembali berkumpul, Darman berdiri tegap di depan mereka. Tatapannya yang tajam menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. Kita bukan hanya geng, kita keluarga. Dan keluarga menjaga satu sama lain, ujarnya dengan suara berat tapi penuh wibawa, membuat semua yang mendengarnya berdiri tegak penuh semangat. Rencana besar mulai disusun. Mereka harus kembali menguasai wilayah, mengusir para preman baru yang meresahkan, dan memastikan keamanan warga terjaga. Darman menekankan pentingnya strategi dan disiplin, agar pergerakan mereka tak mudah terbaca dan bisa menghantam lawan dengan tepat. Para anggota geng Kampak mulai berlatih dan berpatroli di jalanan, menandai kebangkitan yang tak bisa diabaikan. Mereka kembali menjadi bayangan mengerikan bagi para preman yang selama ini mengacau. Nama Kampak perlahan-lahan menyebar lagi, menimbulkan ketakutan sekaligus harapan.
Darman tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, justru baru dimulai. Namun, dengan kekuatan geng Kampak yang bangkit kembali di bawah kepemimpinannya, ia yakin bisa mengembalikan kedamaian dan keadilan di wilayah mereka. Raja jalanan yang pernah hilang kini kembali, lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Setelah lama menyusun strategi dan membangun kembali kekuatan geng Kampak, Darman akhirnya siap untuk bertindak. Ia tahu, diam saja tidak akan mengakhiri penderitaan warga yang telah lama hidup dalam ketakutan. Malam itu, di bawah remang lampu jalan, ia mengumpulkan anggota gengnya di belakang kios mobil yang menjadi markas kecil mereka. Darman berdiri di depan mereka dengan tatapan penuh tekad. Kita sudah cukup lama menunggu. Sekarang saatnya kita tunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi, katanya tegas. Suasana hening, lalu pecah menjadi sorak-sorai semangat yang menggetarkan jiwa. Malam itu, mereka mulai melakukan patroli bersama, mengitari wilayah yang telah lama dikuasai preman-preman arogan. Setiap langkah mereka diikuti dengan rasa hormat dan kekhawatiran dari warga yang mengintip dari balik pintu dan jendela. Kabar tentang kembalinya geng Kampak menyebar cepat, menggugah harapan sekaligus menimbulkan ketakutan bagi para lawan. Darman merasa beban tanggung jawab semakin berat di pundaknya, namun ia tak gentar. Ia tahu, sebagai pemimpin, ia harus menjadi teladan keberanian dan kekuatan. Setiap anggota gengnya menatapnya dengan harapan yang sama, siap mengikuti arahan dan melawan ketidakadilan yang selama ini merajalela. Pertemuan-pertemuan rahasia semakin intens, rencana demi rencana disusun untuk menghadapi preman-preman yang semakin brutal. Darman juga mulai mengumpulkan intel, mempelajari kelemahan musuh dan titik-titik lemah mereka. Ia tahu, kemenangan tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan dan perhitungan matang. Di tengah persiapan itu, Darman kembali mengingat masa lalu pahit dan indah yang pernah ia jalani. Ia teringat bagaimana geng Kampak dulu menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Kini, ia harus mengembalikan itu semua, membawa nama geng yang hampir hilang itu menjadi legenda yang hidup kembali. Warga yang dulu hanya bisa berdoa kini mulai merasakan kehadiran sang pelindung. Anak-anak mulai bermain kembali di jalanan, pedagang kembali membuka lapaknya tanpa rasa takut. Semangat baru mulai tumbuh, menyelimuti sudut kota yang pernah gelap oleh teror preman. Malam itu, ketika Darman menatap langit yang gelap, ia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Tantangan besar menanti di depan, tapi bersama geng Kampak, ia yakin bisa membawa perubahan besar. Raja jalanan itu sudah bangkit dari diamnya, siap menorehkan sejarah baru di jalanan yang ia cintai. Seiring geng Kampak kembali beraksi di jalanan, tekanan terhadap para preman baru mulai terasa semakin nyata. Mereka yang sebelumnya semena-mena kini mulai bergidik ketakutan, setiap langkah mereka diawasi dan dipantau. Preman-preman itu yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini mulai ragu, cemas akan balasan yang mungkin datang kapan saja. Di sudut sebuah warung kopi, beberapa preman berkumpul dengan wajah muram dan bicara terburu-buru. Kalian dengar kabar, Kampak sudah bangkit lagi, dan mereka bukan main-main, kata salah satu pemuda dengan nada panik. Tawa dan ejekan mereka dulu hilang digantikan ketegangan yang jelas terpancar di mata mereka. Para preman yang sombong itu mulai membatasi aksi mereka, lebih banyak bersembunyi daripada berani tampil di muka umum. Mereka tidak ingin menjadi sasaran empuk geng yang pernah membuat mereka gemetar di masa lalu. Ketakutan mulai menggerogoti hati mereka, dan konflik internal mulai muncul. Siapa yang cukup berani bertahan dan siapa yang akan memilih melarikan diri. Darman tahu betul bahwa tekanan psikologis ini adalah senjata pertama yang harus mereka manfaatkan. Ia menginstruksikan anggota geng Kampak untuk menebar pesan ke seluruh wilayah bahwa geng lama itu sudah kembali, siap menjaga ketertiban dan menghukum siapapun yang berani mengganggu warga. Tak lama kemudian, mulai tersebar kabar bahwa anggota geng Kampak melakukan patroli rutin di malam hari, mengamankan wilayah dari gangguan. Suara kendaraan dan langkah kaki mereka menjadi pengingat bagi para preman bahwa kekuatan lama itu belum mati. Ketakutan semakin melekat, bahkan pada mereka yang sebelumnya paling berani. Sementara itu, warga mulai berani keluar rumah pada malam hari, menyambut kehadiran geng Kampak sebagai pelindung. Senyum mulai kembali di wajah mereka, anak-anak kembali bermain di jalanan dengan riang. Harapan yang hampir padam kini menyala kembali, berkat keberanian Darman dan pasukannya. Meski begitu, Darman tahu ancaman belum sepenuhnya hilang.
Tekanan yang mereka berikan hanyalah awal dari peperangan yang lebih besar. Namun melihat perubahan yang terjadi, ia semakin yakin bahwa kembalinya geng Kampak adalah satu-satunya harapan bagi kedamaian dan keadilan di wilayah itu. Malam itu, Darman berdiri di atas atap kiosnya, memandang jalanan yang kini mulai berubah. Ia tahu para preman itu mulai merasakan getaran kekuatannya, dan tak lama lagi, pertempuran sejati akan dimulai. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa optimis, karena ia tidak sendiri, dan geng Kampak sudah bangkit kembali. Malam itu, udara terasa lebih dingin dan berat dari biasanya. Darman berdiri di ujung gang sempit yang menjadi tempat tongkrongan para preman baru yang selama ini mengacaukan ketentraman warga. Dalam hatinya, ada campuran rasa tegang dan keyakinan. Ini adalah saat yang telah lama ditunggu, pertemuan langsung dengan para musuh yang berani menentang dirinya. Para preman itu sedang asyik merokok dan berbicara kasar, tak menyadari kehadiran Darman yang mulai mendekat dengan langkah mantap. Ketika sosoknya terlihat, tawa dan canda mereka perlahan meredup, berganti menjadi tatapan penasaran dan curiga. Mereka belum tahu siapa sebenarnya pria tenang itu, tapi aura kuat yang dipancarkannya membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Hei, siapa kau? Kenapa tiba-tiba nongkrong di sini?" tanya salah satu preman dengan nada meledek, mencoba mempertahankan wibawa. Tapi Darman tidak terganggu. Ia menatap lurus ke mata mereka dengan penuh ketenangan dan berkata, "Aku hanya penjaga kios mobil di sini. Tapi jangan salah, aku juga yang menjaga ketenangan di wilayah ini." Suasana menjadi hening sesaat. Para preman mulai saling pandang, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Mereka mencoba menguji keberaniannya dengan salah seorang dari mereka melangkah maju dan menantang Darman. "Kalau kau merasa kuat, buktikan sekarang," teriaknya penuh provokasi. Darman menghela napas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya dengan sigap. Pertarungan fisik pun pecah, dengan Darman menunjukkan teknik bela diri yang terlatih dan pukulan-pukulan yang penuh tenaga. Para preman yang awalnya sombong mulai terkejut, sulit mengikuti gerakannya yang lincah dan penuh perhitungan. Dalam sekejap, Darman berhasil melumpuhkan beberapa preman. Mereka yang tersisa mulai mundur dengan rasa takut dan kebingungan. Pertemuan pertama itu menjadi momen penting yang mengubah persepsi para preman tentang siapa sebenarnya penjaga kios mobil itu. Ketika debu pertempuran mengendap, Darman berdiri dengan tegap, menatap para preman yang tersisa dengan tatapan penuh peringatan. "Ingat baik-baik, ini wilayahku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan ketenangan ini terusik," katanya dengan suara berat yang bergema di malam sunyi. Para preman yang ketakutan pun mundur, meninggalkan jalanan yang mulai merasakan kehadiran sang raja jalanan sejati. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan Darman dengan para preman tersebar bagaikan api liar di seluruh wilayah. Mereka yang selama ini sombong dan menindas kini mulai kehilangan rasa percaya diri. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan berubah menjadi cemas dan penuh ketakutan. Mereka tahu, sosok yang selama ini mereka remehkan bukanlah orang biasa. Di sebuah gang kecil, para preman berkumpul, membicarakan nasib mereka yang kini penuh ketidakpastian. Darman itu, bukan hanya penjaga kios biasa. Dia punya kekuatan yang kita tak pernah duga, ujar seorang preman dengan suara gemetar. "Kalau dia sudah mulai bertindak seperti itu, kita harus waspada," tambah yang lain dengan nada khawatir. Rasa takut mulai menggerogoti hati mereka, membuat kelompok itu mulai retak. Beberapa anggota bahkan mulai meragukan keberanian dan kemampuan pimpinan mereka sendiri. Ketegangan internal merebak, membuat mereka sulit untuk bersatu menghadapi ancaman yang semakin nyata. Para preman yang dulu berani melakukan tindakan brutal kini memilih bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka enggan berkonfrontasi langsung, takut menjadi korban berikutnya dari amarah Darman dan geng Kampak. Ketakutan itu membuat mereka kehilangan dominasi di jalanan, dan warga mulai merasakan perubahan yang signifikan. Sementara itu, warga sekitar mulai mengangkat kepala mereka lebih tinggi. Mereka kembali berani beraktivitas tanpa rasa takut yang dulu menyelimuti. Senyum dan tawa mulai kembali menghiasi wajah mereka, sebagai tanda bahwa keadilan mulai ditegakkan oleh tangan yang tepat. Darman terus memantau keadaan dengan seksama. Ia tahu ketakutan para preman adalah langkah awal menuju kemenangan, tapi ia juga sadar bahwa ini belum akhir. Pertempuran sebenarnya masih menunggu di depan, dan ia harus menjaga agar semangat anggota geng tetap menyala. Dalam hati, Darman merasa bangga sekaligus waspada. Kebangkitan geng Kampak mulai dirasakan, namun ancaman masih mengintai.
Ia bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut warga kembali pudar, dan akan terus berjuang hingga kedamaian benar-benar terwujud. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Darman berdiri di depan kiosnya, memandang jalanan yang kini mulai tenang. Meski para preman sudah mulai ketakutan, ia tahu bahwa perang ini belum selesai, dan tanggung jawabnya sebagai raja jalanan baru saja dimulai. Darman menyadari bahwa ketakutan para preman hanyalah permulaan. Untuk benar-benar mengakhiri teror mereka, diperlukan strategi yang matang, bukan hanya kekuatan fisik semata. Di markas kecil di belakang kios, ia berkumpul dengan anggota geng Kampak, menyusun rencana yang akan membuat para preman tak berani lagi mengacau. Ini bukan sekadar soal pukulan atau perkelahian, kata Darman dengan suara tegas, matanya menatap satu persatu anggota yang hadir. Kita harus tunjukkan bahwa kami bisa mengendalikan wilayah ini dengan cara yang lebih cerdik dan terorganisir. Kita akan pecah belah mereka, buat mereka saling curiga dan melemah. Langkah pertama yang diambil Darman adalah mengirim pesan rahasia kepada beberapa preman yang dianggap rentan dan mudah dipengaruhi. Ia memancing mereka untuk saling curiga satu sama lain dengan berbagai isu dan provokasi halus. Perlahan tapi pasti, ketegangan internal mulai muncul dalam kelompok para preman. Selain itu, Darman menginstruksikan anggota geng Kampak untuk meningkatkan patroli dan memantau setiap pergerakan preman. Dengan informasi yang terkumpul, mereka dapat mengantisipasi serangan atau aksi sembarangan yang bisa membahayakan warga. Kedekatan dengan warga juga diperkuat, agar dukungan tetap mengalir tanpa henti. Di malam-malam berikutnya, aksi-aksi kecil mulai dilakukan. Sejumlah preman yang kedapatan berbuat onar ditegur dengan cara yang membuat mereka merasa terus diawasi dan tak aman. Pesan yang disampaikan bukan hanya melalui kekuatan, tapi juga dengan cara yang membuat preman merasa terisolasi dan kehilangan kontrol. Warga mulai merasakan perubahan nyata. Jalanan menjadi lebih aman, pedagang bisa berdagang dengan tenang tanpa rasa takut. Mereka mulai berani melaporkan kejadian mencurigakan, mengetahui bahwa ada kekuatan yang siap melindungi dan membela mereka. Darman melihat hal ini sebagai kemenangan kecil yang sangat berarti. Meski sudah merasakan kemajuan, Darman tidak membiarkan kewaspadaan menurun. Ia tahu, musuh yang ketakutan dan terpecah adalah musuh yang paling berbahaya jika diberi kesempatan bangkit kembali. Maka dari itu, strategi dan disiplin harus terus dijaga dengan ketat. Saat fajar menyingsing, Darman berdiri di depan kiosnya, memandang ke arah jalan yang mulai ramai kembali. Ia tahu perjuangan belum usai, tapi langkah-langkah yang diambil hari ini adalah fondasi kuat untuk masa depan yang lebih damai. Dengan geng Kampak di belakangnya, ia yakin jalan panjang itu akan mampu ia lalui. Malam itu, ketegangan semakin memuncak. Preman-preman yang mulai kehilangan kendali atas wilayah mereka merasa terpojok dan terdesak oleh gerakan strategis Darman dan geng Kampak. Rasa putus asa memicu amarah yang membara, dan mereka merencanakan serangan balasan yang bisa menghentikan kebangkitan sang raja jalanan. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, para preman itu berkumpul dengan wajah penuh kemarahan. Pemimpin mereka, yang selama ini sombong dan arogan, mengatur strategi dengan suara lantang, kita harus hancurkan geng Kampak sebelum mereka benar-benar mengambil alih semua. Serang markas mereka malam ini. Rencana itu disambut dengan sorak-sorai, meski beberapa anggota terlihat ragu. Mereka sadar bahwa musuh kali ini bukan lawan biasa, tapi ketakutan dan keputusasaan membuat mereka nekat. Serangan balasan harus dilakukan dengan cepat dan keras, sebelum geng Kampak semakin kuat. Darman yang mendapat kabar dari informan setia langsung mempersiapkan pasukannya. Ia tidak membiarkan wilayahnya jatuh ke tangan preman-preman itu tanpa perlawanan. Dengan sigap, ia memerintahkan anggota geng Kampak untuk bersiap menghadapi serangan malam yang kemungkinan besar datang kapan saja. Ketika malam tiba, suara langkah kaki dan bisikan gelap memenuhi udara. Preman-preman itu menyusup menuju markas kecil di belakang kios Darman, berharap mengambil alih dan mematahkan semangat lawan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sudah menanti jebakan yang terencana dengan rapi. Dalam kegelapan malam, pertempuran sengit pun pecah. Darman dan pasukannya bergerak cepat, memanfaatkan keunggulan strategi dan medan yang mereka kenal baik. Pukulan dan tendangan melayang, suara teriakan dan benturan memenuhi ruang sempit di sekitar kios. Pertarungan bukan hanya fisik, tapi juga ujian mental dan keberanian. Para preman yang terdesak mulai kehilangan kekuatan, satu persatu tumbang oleh ketepatan serangan geng Kampak. Rasa panik menyelimuti mereka,
membuat semangat melawan kian melemah. Malam itu menjadi titik balik, membuktikan bahwa kebangkitan geng Kampak bukan sekadar mimpi kosong. Saat fajar mulai menyingsing, Darman berdiri di tengah medan pertempuran yang sunyi, tubuhnya lecet namun tatapannya masih penuh kewibawaan. Serangan balik itu telah gagal, dan para preman kini harus berpikir ulang tentang masa depan mereka. Raja jalanan itu semakin dekat dengan kemenangan akhir yang ia dambakan. Keesokan harinya, suasana di sekitar kios Darman berubah drastis. Pertempuran sengit yang terjadi semalam meninggalkan bekas yang dalam di hati dan pikiran warga. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, ketenangan perlahan mulai merayap masuk, mengusir ketakutan yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Para pedagang kembali membuka lapak dengan penuh harap, dan anak-anak yang sempat menjauh mulai bermain di jalanan dengan tawa yang mulai menggema lagi. Warga yang dulu enggan keluar rumah kini berjalan santai, menatap langit tanpa rasa khawatir. Mereka mulai merasakan bahwa ada perubahan nyata di wilayah mereka. Darman, meskipun tubuhnya masih memar dan lelah, berdiri tegap di depan kiosnya. Tatapan matanya yang tajam menatap ke arah jalanan yang mulai hidup kembali. Ia tahu, kemenangan dalam pertempuran bukan hanya soal fisik, tapi tentang membangkitkan kembali semangat dan rasa aman warga. Namun, Darman juga menyadari bahwa kedamaian ini harus dijaga dengan baik. Musuh mungkin telah kalah, tapi ancaman selalu ada. Ia mulai mengatur jadwal patroli dan memperkuat jaringan informasi bersama geng Kampak, memastikan bahwa wilayah mereka tetap terlindungi dari segala bahaya. Warga mulai mempercayakan keselamatan mereka pada geng Kampak, yang tak hanya menjadi penguasa jalanan, tapi juga pelindung dan penegak keadilan. Perlahan tapi pasti, geng itu mulai menjadi simbol harapan dan keamanan di tengah kekacauan kota. Di balik itu semua, Darman menyimpan rasa syukur yang dalam. Ia berhasil membawa perubahan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan kehancuran menjadi harapan. Namun, ia tahu perjuangan belum selesai, dan tanggung jawab sebagai raja jalanan baru semakin berat. Saat matahari mulai terbenam, Darman duduk di depan kiosnya, menatap langit jingga dengan perasaan campur aduk. Ia berjanji dalam hati untuk terus menjaga wilayahnya dan warga yang ia cintai, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Malam itu, di bawah sinar bintang yang terang, ketenangan yang lama hilang akhirnya kembali menyelimuti jalanan. Dan Darman, sang raja jalanan yang disegani, tahu bahwa ini adalah awal dari era baru yang penuh harapan dan keadilan. Waktu terus berjalan, dan wilayah yang dulu penuh kekacauan kini berubah menjadi tanah yang damai dan tertib. Darman, yang dulu hanya penjaga kios mobil biasa, kini diakui sebagai pemimpin sejati, raja jalanan yang membawa perubahan dan kedamaian bagi warga. Namanya telah menjadi legenda, dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Di sebuah malam yang tenang, Darman berdiri di tengah keramaian warga yang berkumpul merayakan keamanan dan ketentraman yang telah mereka raih bersama. Anak-anak bermain riang, pedagang tersenyum lega, dan orang-orang saling berjabat tangan tanpa rasa takut. Semua berkat keberanian dan perjuangan Darman serta geng Kampak. Namun di balik semua itu, Darman tetap rendah hati. Ia tahu perjuangan melawan ketidakadilan dan kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia mengajarkan kepada gengnya bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi dan membangun, bukan untuk menindas atau menakut-nakuti. Sosoknya yang tegas namun adil membuatnya menjadi panutan bagi generasi muda, yang kini melihat bahwa keberanian dan kejujuran dapat mengalahkan kekerasan dan ketakutan. Darman pun mulai menginisiasi berbagai kegiatan sosial, mengajak warga untuk membangun komunitas yang kuat dan bersatu. Malam itu, saat ia duduk di depan kiosnya, tatapan matanya memancarkan kedamaian dan kepuasan. Ia telah memenuhi janjinya untuk mengembalikan ketenangan dan kehormatan di wilayah itu. Namun lebih dari itu, ia telah menanamkan harapan baru bagi mereka yang dulu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Darman tersenyum kecil, menyadari bahwa perjalanan panjangnya telah mengajarkan banyak hal, bahwa kekuatan terbesar bukanlah dari otot, tapi dari hati dan niat tulus untuk melindungi sesama. Raja jalanan itu bukan hanya gelar, tapi tanggung jawab yang ia emban dengan sepenuh jiwa. Ketika bintang-bintang mulai bersinar di langit malam, Darman menghela napas dalam-dalam, siap menyambut hari esok dengan semangat baru. Jalanan yang dulu penuh teror kini menjadi saksi bisu dari kebangkitan seorang pria biasa menjadi legenda yang disegani. Dan di sanalah, di bawah cahaya rembulan yang lembut, kisah Darman sang raja jalanan berakhir,
tapi warisannya akan terus hidup, menginspirasi siapa saja yang berani berdiri untuk kebenaran dan keadilan.